أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن العظيم ويستغفر القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الآية. Hadratul Kiram yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahmatullah. Tidak hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan hidayah maupun maghfirah dari Allah lah kita pada kesempatan hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini bersama-sama orang baik, bersama-sama orang soleh, bersama-sama orang solehah. Tentu kita sering mendengar bahwa semua orang memiliki kesempatan sama untuk bisa hadir di tempat ini, tetapi bagaimana menggunakan dan memanfaatkan waktu itulah yang tidak semua orang miliki. Banyak di antara kita yang badannya sehat, kuat, kekar, bugar, akan tetapi kenapa saat ini tidak bersama kita? Tentu ada hal lain yang tidak bisa terungkap di tempat ini kecuali karena hidayah maupun maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita terus sanjungan kepada hariban junjungan alam, sebaik-baik makhluk, seutama-utamanya para nabi dan juga pemimpin yang diciptakan oleh Allah tidak hanya untuk di dunia tetapi kelak di yaumul akhir, di tempat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Rasulullah. Salah satu ayat yang tadi saya sampaikan itu adalah risalah pertama yang Allah berikan pada kita melalui utusannya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa yang turun pertama kali itu adalah perintah membaca Iqra, bukan ayat lain misalkan. Perintah kita untuk memakmurkan masjid, misalkan perintah yang lain, misalkan banyak ayat di Al-Quran ada 114 surat, yang lebih populer ada 6.666 ayat. Tetapi kenapa yang turun justru perintah pertama itu Iqra, bacalah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan. Tentu sangat relevannya ayat ini dengan kondisi saat ini. Betapa banyak di antara kita yang kalau tempo hari itu ada ungkapan dari Ustaz Naziri yang bagi saya sebagai orang Jawa itu sangat baru kali ini sama. Ada istilah, saya kira banyak orang Jawa di sini bilang adalah melek pala. Belalang itu matanya gede ya Bapak Ibu kita saksikan. Tentu hewan itu, binatang itu tidak asing bagi kita, apalagi yang mungkin pernah tinggal di desa. Ada namanya belalang kayu, belalang paling gede ya. Kalau kakinya singgah di tangan kita udah pasti meninggalkan kita. Melek kepala, jadi matanya terbelalak tapi nggak melihat. Ini ungkapan sangat bagus untuk kita cermati. Perintah membaca itu tidak hanya secara harfiah, tapi ada makna tertentu yang Allah perintahkan kepada kita. Mungkin masih ingat dari Bapak ada salah satu lagu yang dari Bang Haji Roman. Mungkin matanya melihat, tetapi mata batinnya tidak melihat. Maka ini kurang lebih ya, Allah memberitakan kita untuk selalu melihat dengan baik secara tersirat maupun tersurat. Melihat kondisi tanda-tanda zaman saat ini. Nabi kita adalah nabi terakhir. Tentu segala sesuatunya termasuk dunia
sudah tua, sudah uzur, maka tentu banyak ya tingkah laku dari makhluk-makhluk yang ada di dunia yang kita alami populer lagi sekarang trending di mana-mana adalah kasus penghinaan dari negara tertentu itu terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Tentu kewajiban kita membela sebenarnya berapapun caranya dan dengan apapun itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya misalkan mampu berbicara silakan berbicara, minimal lewat sosmed, minimal statusnya. Janganlah nanti kita tidak punya modal ketika kita diharap pembalasan. Mana bukti cinta kamu kepada Allah? Rasulullah mempertanyakan kita. Minimal kita, saya sudah berusaha ya Rasul dengan memboikot. Ini adalah upaya terkecil dari kita yang bisa kita lakukan. Yang mungkin yang maaf sekarang konsumsi minumnya dari merek tertentu, sekarang cobalah hindari beli dengan merek lain. Ini adalah salah satu bentuk jihad paling real, jihad di bidang ekonomi. Itu satu hal. Kemudian kita dalam hal lain membaca dengan tanda-tanda zaman. Saat ini banyak sekali upaya-upaya untuk menghancurkan kesatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam dengan memberikan stigma-stigma negatif yang sangat merugikan bagi kita. Padahal hal itu sangat tidak mendasar untuk hal lain. Kemudian membaca dalam arti kita berusaha. Bagi seorang pengusaha, tantangan adalah peluang. Itu satu hal yang tidak setiap orang memiliki, karena harus dibutuhkan insting dan pengalaman. Maka ada ungkapan dari seorang konglomerat dunia mengatakan bahwa sukses itu adalah persiapan dan kesempatan. Banyak orang di hadapannya tak peluang, akan tetapi karena dia tidak melihat itu sebagai peluang, yang ada di benak dia adalah tantangan, maka tidak akan jadi sukses itu. Maka disebutlah bahwa sukses adalah ketika di depannya ada peluang dan dia siap menghadapi peluang itu, maka jadilah ia sukses. Sukses tentu maknanya relatif, dan kita yang bisa mungkin terpenuhinya sebuah kebutuhan, maka dalam sukses itu juga merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri. Satu hal, Bapak Ibu rahimahullah, tentu kita berbicara dengan apa yang tadi saya sampaikan, pembawa risalah. Ini banyak hal yang tidak terungkap. Kita tahu hari telah belajar dan kita telah mendengarkan ketika Ustaz Nazir menyampaikan hikmah dari Maulid. Kita diajarkan bagaimana membedakan antara uswah, qudwah dan qudwah. Itu tiga hal yang rata-rata mungkin di antara kita menganggap bahwa kita harus mengikuti semua keteladanan yang disampaikan oleh Rasul. Padahal Allah sendiri telah menyampaikan bahwa risalah contohnya hal kecil dalam hal ibadah. Tarawih Nabi itu ketika sendiri itu tidak sama dengan yang dirisalahkan yang diberikan kepada kita. Ibadah Nabi, kalau ada yang sering kita menyaksikan, mendengarkan bahwa kita harus ketika sholat kita harus melakukan dengan persis bahwa Nabi, dengan Nabi. Ada ungkapan sifat sholat Nabi, kita sering mendengar itu. Padahal tidak sama, banyak hal risalah. Kalau Nabi itu sholat bisa semalam yang dibaca, sholatnya mungkin hanya 2 rakaat, tapi bacanya yang panjang, bisa hafal Al-Quran. Apa ada di antara kita yang sanggup? Tentu sekalipun sanggup ya, biasanya hari berikutnya sakit. Ini satu hal yang Bapak Ibu ya. Beberapa hasanah ataupun beberapa nasihat yang sering kita dengar, yang kita sering saksikan. Satu hal yang tidak terungkap kita saksikan berdasarkan sirah nabawiyah maupun catatan-catatan
buku lain, kenapa Rasulullah di usia menjelang waktu sudah pensiun? Itu satu hal. Ini pendidikan sangat luar biasa bagi kita agar melihat bahwa pensiun itu bukan tidak berarti tidak bekerja, Bapak Ibu. Pensiun itu terbebasnya kita dari tuntutan-tuntutan finansial. Tempoh hari saya diundang oleh Dinas Koperasi Banten untuk bicara bagaimana pembinaan UKM. Saya sampaikan, Bapak-bapak ibu pejabat dari Pemprov Banten yang membidangi masalah UKM, selama ini Bapak Ibu itu telah membuat kesalahan. Begitu saya mengungkapkan begitu, mereka tercengang. Apa maksud kesalahan? UKM kita itu hanya dituntut berproduksi. Apapun yang bisa dilakukan produksi. Kalau sekarang yang lagi banyak ya, begitu muncul pandemi itu adalah kuliner. Semua orang bisa berproduksi. Masalahnya bagaimana kita mendistribusikannya. Terus kalau sudah bisa menghasilkan, sudah bisa melakukan distribusi, pangsa pasarnya ada apa enggak? Rasulullah kita itu sudah mencontohkan bagaimana bisnis yang efektif dan efisien. Jauh sebelum Robert Kiyosaki yang terkenal dengan cash flow kuadrannya, yang disitu ada sebutkan ada 4 pilar. Rasulullah itu memberikan contoh bisnis yang efektif dan efisien. Apa itu? Ya, itu distribusi. Bahkan yang di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Quraisy, yang silakan Bapak Ibu dibaca di sana, dan kalau perlu digali di tafsirnya. Rasulullah sudah mencontohkan bahwa kebiasaan orang Quraisy ketika musim dingin itu bisnisnya kemana? Di antaranya besar. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Distribusi, bukan produksi. Sekalipun saya diskusi menyampaikan hal itu banyak yang menentang. Di Al-Quran juga disebutkan bahwa Al-Quran itu memberikan bahwa salah satu sumber rezeki selain dengan perdagangan yang kita sering mendengar bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah perdagangan. Itu betul. Kemudian di sisi lain ada sahabat yang memang profesinya di bidang peternakan, ada juga sahabat yang profesinya di bidang pertanian. Itu betul, tapi contohkan oleh Rasulullah yang memberikan manfaat yang luar biasa dengan minim resiko adalah distribusi. Salah satu direksi di perusahaan saya itu pernah melakukan penelitian. Jadi sebuah komoditas pertanian dari satu lokasi di Bandung, saya kurang tahu persis apa itu dari Ciwidey atau itu dari Pengalengan, untuk bisa sampai ke pasar induk Cipinang itu ada 21 rantai. Jadi tidak heran ketika satu unting, satu ikat kampung yang dari petani mungkin sekitar 300 sampai 500, kenapa bisa sampai kita itu 3.000 sampai 5.000? Itu karena panjangnya distribusi, Bapak. Nah, ini satu hal yang oleh Rasulullah itu contohkan. Bisnis paling efektif dan efisien adalah distribusi, bukan produksi. Tetapi saya tidak melarang, tidak menghindarkan bapak-bapak untuk tidak berproduksi. Kalau tidak ada yang produksi, siapa kemudian yang memberikan sumber produksinya, menjadikan apa yang harus kita konsumsi kalau tidak ada yang produksi? Ini satu hal, artinya berbicara dengan distribusi adalah bicara dengan pemerataan. Maka 1.500 tahun yang lalu, ya, tempatnya Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan pemerataan dalam hal ekonomi. Ini satu hal yang karena memang kalau kita ungkap secara nyata, tempoh hari Haji Dadan itu berbicara. Satu investasi yang paling hebat itu adalah emas, karena emas yang harga emas itu zaman Rasul sampai sekarang itu sudah berubah nilai jualnya, nilai tukarnya. Zaman Rasul itu 1 ekor kambing itu harganya 1 dinar, sampai sekarang kurang lebih sama. Maka tidak heran ketika kita menerapkan sistem atau uang emas, tidak ada yang pemimpin dunia mereka lebih cenderung dengan uang kartal.
uang yang sifatnya nisbi sebenarnya. Maka kayak sekarang itu banyak orang yang gabung dengan kartu kredit. Itu memang efektif efisien karena itu dianggap sebagai fasilitas tambahan. Begitu akhir bulan tagihannya meledak, baru sampai perut. Ini satu hal contoh, karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal investasi Rasulullah juga memberikan contoh yang ini sudah dipastikan bisa membawa berkah di dunia dan akhirat. Rasulullah pun contohkan bahwa ketika kita memiliki keuntungan maka bagilah tiga. Sepertiga gunakan sebagai biaya hidup, sepertiga lagi diinvestasikan, yang sepertiga lagi diinvestasikan untuk akhirat, untuk zakatnya, untuk infaknya, dan untuk kemaslahatan umat. Ini barangkali satu hal yang saya kira tentu rumusnya yang disampaikan oleh pencetus kuliah subuh ini, Ustaz Haryati. Apa yang disampaikan di sini tentu bukan orang yang terbaik, bukan orang terhebat. Ini adalah forum untuk membuka cakrawala kita bersama, forum untuk membuka kita saling asuh dan saling membuka wacana. Tentu tidak hanya hal-hal yang sifatnya agama harapan kita tentu, tetapi satu hal yang bisa membuka potensi umat, bisa menciptakan sinergi yang saling menguntungkan. Tentu kita sama-sama ketahui bahwa yayasan kita, Asyid Yayasan Kemakmuran Asyid Indonesia, itu ada bidang di dalamnya. Ada 5 atau 6 bidang di bawahnya. Itu semua adalah wacana ataupun sarana untuk menjadikan kita semua warga, sekalipun mungkin banyak hal yang belum terekspos, belum tereksplorasi dengan sempurna, dan semua harapan kita ke depannya terus bisa ditingkatkan, digali potensinya sehingga nantinya bisa membawa kemaslahatan bersama, menjadikan sarana kita bisa sama-sama hidup baik di dunia dan maupun kelak di akhirat. Demikian, apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kaidah maupun ilmu yang berlaku secara umum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.